Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman reseller di Janah River dan juga Janah Telon. Wih, luar biasa. Tepuk tangan nih buat teman-teman yang sudah hadir tepat waktu, bahkan malah sebelum waktunya udah hadir, ya hebat. Bagi yang belum hadir ya, nanti teman-teman bisa lihat lagi untuk rekaman ulangnya. Nanti rekaman ini juga insya Allah bisa teman-teman pakai juga untuk yang hadir saat ini. Nah, sebelumnya Sela mau memperkenalkan diri dulu nih. Salam kenal semuanya. Sela di sini ditunjuk sebagai mentor bagi para teman-teman reseller Janah River dan juga Janah Telon. Nah, tenang aja teman-teman, nanti jika ada kendala, kesulitan bisa cerita saja sama saya selaku mentor di sini ialah untuk mendampingi teman-teman. Mendampingi ini bukan hanya memberikan materi aja gitu, enggak. Harapannya nanti teman-teman bisa juga mempraktekkan. Nah, ketika ada kesulitan praktek, boleh banget nanti langsung japri saja ke nomor saya ya. Karena pasti nanti kesulitan teman-teman itu akan berlainan. Nah, untuk mengikuti kelas ini, saya harap teman-teman bisa di-unmute ya, semuanya di-unmute dulu supaya tidak terdengar suara-suara. Apalagi nanti kalau ramai ini rumahnya, nanti mungkin bisa mengganggu teman lain, jadi mohon unmute dulu. Tapi saya juga harap teman-teman bisa responsif, misalnya tiba-tiba nih, suara saya hilang atau ada error nggak apa-apa, langsung chat aja, chat suaranya error. Atau tiba-tiba ada pertanyaan, tanggapan, boleh banget langsung aja chat. Ibaratnya nih lagi dengerin guru di kelas, teman-teman punya komentar, pengen ngobrol sama teman, tulis aja ketik chat. Jadi kita dua arah gitu. Supaya saya juga tahu nih apakah teman-teman memperhatikan atau enggak ya. Nah, langsung aja kita langsung menyingkat waktu, saya akan share screen dulu untuk materinya. Nah, ini ya sudah terlihat ya. Malam ini kita akan belajar tentang Facebook Marketing Mentoring atau Facebook Exclusive Class. Mungkin teman-teman di sini saya pengen tahu nih yang sudah pakai Facebook. Sudah siapa saja boleh angkat tangan atau komentar, sudah pakai atau belum ya. Kalau sudah pakai gimana hasilnya? Sudah pernah ada pelanggan dari Facebook atau malah belum ada sama sekali, ya boleh banget nih teman-teman cerita ya, langsung komen ya, karena kan kalau dengan ngetik, dengan komen kan otomatis ya, nanti teman-teman akan berpikir. Nah, kalau dengan berpikir kan nanti fungsi otak tuh bekerja, jadi bisa menerima materi ini dengan lebih baik lagi. Boleh dong. Boleh sama diketik ya, chat. Kita ngobrol-ngobrol dulu nih. Oh, ini dari Mbak Bondan ya, sudah kebanyakan. Belum kebanyakan beli dari WhatsApp. Jangan-jangan WhatsApp-nya dari Facebook, Mbak. Mungkin Mbak nggak nyadar nih, nulis nomor WhatsApp. Klik WhatsApp saya ya di Facebook. Jangan-jangan itu dari Facebook juga. Ya. Nih, sudah punya Facebook, kebanyakan closing lewat WhatsApp. Sudah pakai Facebook Marketplace. Oke, Mbak Siti sudah pakai Facebook Marketplace, tapi sudah pernah ada yang beli belum di Facebook Marketplace-nya? Boleh nanti di komen-komen sini ya, silahkan. Saya sama kita ikuti materi langsung ya, kita materi. Karena kita waktunya sebenarnya singkat nih, nggak lama ya, karena banyak. Jadi saya coba persingkat waktu ya. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari di kelas Facebook ini. Kalau di Janah Reseller, di Janah River dan Janah Telon itu kita sampai materi keempat ya. Ada 5 sesi materi, kita sampai materi keempat. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman masih belum puas dengan 4 materi dan butuh Facebook Ads, boleh banget. Tapi kalau misalnya teman-teman belum melakukan materi 1 sampai 4, jangan tiba-tiba langsung Facebook Ads ya. Karena nanti takutnya malah rugi sendiri kalau iklannya bocor. Jadi kita akan membahas tentang materi 1 sampai 4 itu organik. Nah, ini dia. Nanti malam ini kita akan belajar dulu nih tentang motivasi dulu, kepercayaan diri. Jadi kita nggak langsung ke skill ya, kita ke mindset dulu. Lalu berikutnya kita akan melakukan optimasi, itu gimana sih? Terus marketplace-nya biar bagus gimana sih? Biar menghasilkan penjualan gimana sih? Dan itu akan kita perkuat lagi di materi 3 dan 4 ya. Karena di media sosial itu copywriting dan konten itu penting banget ya. Jadi ini urutan materinya memang sudah dibuat khusus supaya nanti teman-teman bisa ikuti langkah demi langkahnya.
Nah, Facebook marketing itu apa sih sebenarnya? Nah, kalau marketing ya, marketing sebenarnya nggak cuma menjual aja ya, tapi kita memasarkan barang dan jasa. Ini nggak cuma hanya penjual ketemu pembeli gitu. Harapannya nanti teman-teman bisa memberikan manfaat jangka panjang bagi pelanggannya. Nah, yang akan kita bahas malam ini, media yang kita gunakan adalah Facebook. Media sosial Facebook kan. Kalau media sosial kan nggak cuma Facebook ya, ada Instagram, TikTok, kemudian Twitter ya dan lain sebagainya. Tapi malam ini kita akan membahas mengupas tuntas tentang Facebook dan bahkan dari Facebook sendiri pun itu ketika dimanfaatkan dengan baik hasilnya bisa menjadi hal yang luar biasa. Nah, nih ya, dengan memanfaatkan Facebook baik secara organik maupun iklan berbayar, maksudnya apa? Secara organik ini kita melakukan itu manual ya, kita tidak membayar Facebook ya, jadi kita nggak bayar Facebook gitu. Nah kalau iklan berbayar barulah kita membayar eh, si Facebooknya ini supaya dia menyebarluaskan postingan kita. Tapi untuk materi Facebook marketing kita malam ini dan sampai 4 sesi berikutnya kita akan membahas tentang secara organik dan itu pun hasilnya ya insya Allah bisa luar biasa banget ya kalau dilakukan dengan cara yang tepat. Oke, tapi di Facebook marketing ini ya ada fakta nih kenyataannya ya pengguna Facebook itu nggak suka dijuali gitu. Jadi mereka itu kurang nyaman dengan penawaran produk di beranda mereka. Mungkin teman-teman kalau pernah Facebook kan mungkin pernah dengar juga orang-orang bilang, ih kok beranda isinya jualan, terus ya jangan-jangan nanti malah di unfollow ya, di unfriend gitu sama mereka. Atau mungkin teman-teman sendiri gimana sih perasaannya ketika Facebook kan, isinya orang jualan, terus gitu kan mungkin dikembalikan lagi ke teman-teman masing-masing ya, karena pengguna Facebook itu ternyata mereka tuh nggak suka dijualin gitu. Mereka tuh Facebookan itu untuk bermedia sosial gitu. Kalau mereka mau belanja ya mereka ke Shopee, Tokped, atau ke pasar ya. Nah, itu kita harus tahu dulu nih karakteristik pengguna Facebook itu seperti apa dan nanti akan kita paskan lagi ya dengan target market nanti di Janah River dan juga di Janah Telon. Jadinya nanti di sini kita juga akan belajar gimana sih nantinya kita bisa melakukan Facebook marketing itu ya secara elegan, secara berkelas. Jadi calon pembeli itu nggak merasa kalau sedang dijuali ya. Bahkan nantinya mereka akan bahagia memperoleh penawaran dari teman-teman. Mereka akan bahagia kalau postingannya itu yang muncul postingan teman-teman malah akan dinanti-nanti gitu. Nah itu nanti ada tekniknya. Tentunya nggak cuma malam ini ya, karena kita ada sampai materi keempat. Nah untuk pertama kali dulu nih kita akan bahas lagi, sekali lagi kita akan bahas lagi tentang mindset ya. Sebelumnya di materi grup WhatsApp juga ada materi tentang produktif mindset. Nah kita akan bahas lagi nih di materi pertama ini supaya nanti teman-teman kita bisa satu frekuensi nih, teman-teman bisa mendapatkan pemahaman yang baik lagi dalam melakukan Facebook marketing. Nah, kalau ini nantinya, ini yang perlu teman-teman tuliskan ya. Harapannya nanti di mentoring ini teman-teman bisa menuliskan perasaannya, menuliskan niatnya ya. Di sini ada pertamanya adalah big why. Mungkin teman-teman di sini ada yang menjadi reseller Janah River aja ya, atau Janah Telon aja ya, nggak masalah. Atau malah dua-duanya nggak masalah. Jadi nanti teman-teman juga harus punya nih big why gitu. Kenapa sih pengen menjadi reseller Janah River dan Janah Telon? Nah, ini teman-teman perlu jawab dulu nih di awal. Kenapa dulu saat ada penawaran Janah River dan Janah Telon, kalian itu daftar? Kenapa nggak diem-diem aja? Gitu ya. Ini teman-teman nanti saya harap bisa tuliskan ya setelah selesai kelas ini. Atau mau langsung komen, langsung ngetik di sini juga boleh banget ya. Karena di sini kan kita dua arah ya. Walaupun teman-teman melalui chat saya bicara nggak apa-apa. Nanti teman-teman tuliskan aja kenapa sih kalian ini mendaftar jadi reseller Janah River dan Janah Telon ya. Itu kita mulai dulu dari situ gitu. Kenapa? Karena nantinya kita akan meyakinkan orang lain. Kita akan meyakinkan orang lain untuk menggunakan Janah River.
Seperti saya nih, saya juga lagi pakai Jana River, pastan boba, udah punya belum? Udah order belum? Nah, itu kan ternyata bahannya bagus. Nah, ketika kalian punya alasan yang kuat, akan lebih mudah lagi memasarkan, bahkan termasuk melalui media apa aja. Kemudian kenapa sih memilih jadi reseller Jana Telon gitu? Kenapa nggak dipakai sendiri aja nih? Dikekep sendiri nih jananya. Kenapa sih harus cerita ke orang lain tentang Jana Telon gitu? Pakai sendiri aja deh gitu. Nah, kenapa ini teman-teman harus catat gitu, harus tahu gitu. Boleh di kolom chat ini atau nanti setelah selesai materi boleh banget. Kemudian ini ada pertanyaan yang sangat penting. Sudah punya target belum? Seberapa besar sih yang tidak diperoleh per bulannya ya dari hasil menjual Jana River atau Jana Telon? Nih teman-teman harus punya target. Misalnya 5 juta per bulan bersih gitu ya, bukan omset ya, bukan penjualannya tapi profit ya. Misalnya 5 juta per bulan bersih. Ini kalian harus catat mau berapa gitu. Karena nanti kita akan memulai dari sini. Mau 1 juta, 10 juta bebas teman-teman yang menuliskan karena teman-teman yang punya impian ya. Teman-teman harus punya dan harus catat bahkan nanti kalau perlu ditempel. Dan ini yang pertanyaan saya baru satu nih ya, baru dari Jana River dan Jana Telon. Karena dengan kemarin kan sudah belajar produktif mindset ya, nah kita belajar lagi untuk memiliki mindset yang terus berkembang gitu. Jadi nggak cuman asal jualan untuk memenuhi apa ya, cuman jualan yang penting laku gitu. Enggak, teman-teman harus punya target dan targetnya itu berapa, teman-teman sendiri yang menuliskan. Nah, kemudian yang perlu dilakukan berikutnya adalah teman-teman harus mulai menyusun manajemen waktu. Kenapa? Karena begini, nanti kita akan belajar materi Facebook marketing itu sampai 4 sesi ya, bahkan 5 sesi kalau kalian ada mau Facebook Ads ya. Ini kita 4 sesi dulu. 4 sesi itu kita cuman sejam, 1,5 jam ya. Tapi pada kenyataannya prakteknya itu selamanya dan terus konsisten. Kalau manajemen waktunya tidak bagus, tentu akan percuma kalian ikut materi ini. Jadi tetap perlu harus menyusun manajemen waktu ya supaya hidupnya lebih efektif dan efisien. Teman-teman juga boleh cerita di sini ya supaya saya bisa mengenal kalian gitu. Biasanya dari reseller-reseller yang saya temui karena sebelum ini saya juga mentor di berbagai brand ya untuk para reseller, para agen. Mereka ini sebagai reseller itu bukan pekerjaan utama dalam arti mereka ada yang memang orang kantoran ya, ada yang memang ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu kan waktunya padat banget ya, jangan pasti tahu sendirilah ibu rumah tangga itu bukan pengangguran, ya kan? Tapi mereka perlu banget penghasilan tambahan. Nah, ini manajemen waktunya harus bagus banget. Jadi ada 2 macam ya ibu yang bekerja di luar rumah, ada yang memang dia ibu rumah tangga ya, kalau nggak bisa atur waktu nggak akan bisa melakukan marketing online, Facebook marketing, Instagram marketing itu nggak bisa. Jadi kalian harus atur waktunya dengan baik. Dan di sini ya nanti ini adalah komitmen ya, komitmen kalian nanti akan menuliskan kapan dan berapa lama ya. Ini nanti kalian menuliskan kapan apa sih, berapa lama apa. Nah, di sini sudah saya tulis ya. Untuk melakukan Facebook marketing ya, kita sekarang bahas Facebook marketing dulu ya. Untuk melakukan Facebook marketing itu adalah bukan di sisa waktu ya. Bukan di sisa waktu, misalnya nanti deh nunggu cucian selesai gitu ya. Padahal cucian nggak selesai-selesai ya. Bukan di sisa waktu gitu ya. Dan bukan menanti sempat ya. Tapi kita nih, kalian nih yang harus meluangkan waktu, yang harus menyusun waktunya. Jadi nanti kalian tulis nih, buat Facebook marketing ini kapan, mau berapa lama yang akan teman-teman investasikan waktu untuk mencapai target penghasilan tambahan tadi sebagai reseller. Contohnya tadi kalian punya target misalnya ya 5 juta rupiah per bulan. Nah, terus tulis lagi dalam 1 hari nih, dalam 24 jam, mau menginvestasikan waktu berapa lama? Karena kan udah belajar produktif mindset semua ya. Jadi kita bicara waktu itu, kita ngomongin waktu itu adalah investasi, termasuk saat melakukan Facebook marketing itu juga adalah investasi. Contoh ya,
setelah kalian melakukan manajemen waktu, kan, ditulis rutinitas sehari-hari. Misalnya bangun pagi jam berapa, masak, kemudian berangkat kerja, atau antar anak sekolah gitu ya. Nanti dilihat lagi waktunya, itu kalian mau mengalokasikan waktu, menginvestasikan waktu berapa lama. Contohnya begini, setiap jam 6 pagi sampai jam 7 pagi. Nah, itu contohnya ya. 1 jam berarti ya, dalam 1 jam per hari, tapi konsisten terus-menerus. Dan waktunya bebas berapa lama itu adalah terserah teman-teman ya. Saya di sini nggak ngatur, Jana juga nggak mengatur, karena yang punya waktu adalah kalian sendiri, yang punya kesibukan kalian sendiri, yang punya impian kalian sendiri. Nah, yang paling tahu kondisi masing-masing adalah kalian sendiri ya. Waktu itu juga ada yang cerita dia itu janda, anaknya 2 atau 3. Nah, dia tetap bisa mengalokasikan waktu. Nah, nanti ada lagi yang lain, lagi ceritanya pasti macam-macam. Dan berapapun waktu yang kalian investasikan, apakah 5 menit atau 1 jam, itu juga bagus gitu ya. Atau waktu itu ada yang 2 jam, 3 jam ya, sampai 8 jam bebas gitu ya. Yang penting kita realistis aja, karena nanti diharapkan teman-teman itu komitmen. Komitmen untuk melakukannya. Misalnya kalian menulis 1 jam per hari untuk melakukan Facebook marketing. Nah, itu adalah ucapan kalian sendiri yang perlu kalian pegang komitmen. 1 jam itu insya Allah cukup ya kalau kalian bisa mengefektifkannya dengan baik gitu ya. Jadi nggak perlu waktu seharian sepanjang hari banget misalnya, tapi cukup 1 jam. Nah, nanti kalian sendiri yang tahu waktunya ya. Nanti kapan packing jam berapa ya, misalnya kalau banyak packingnya, kapan antar anak sekolah, pokoknya bebas deh. Mau tengah malam, mau siang hari, mau subuh-subuh, dini hari, terserah. Yang penting kalian sudah menginvestasikan waktu gitu ya. Ini nanti perlu dicatat ya, karena ini termasuk bagian dari yang perlu kalian kumpulkan nih ke saya. Jadi supaya nanti saya bisa mungkin ikut memberi masukan gitu ya, atau sebagai kalian itu kayak sudah janji gitu ya kepada diri kalian sendiri, ingin komitmen waktunya berapa lama. Nah, oke, nanti ini perlu teman-teman tulis ya, nanti kita refleksi, kalian refleksi lagi ya. Apa sih alasan terbesar menjadi reseller Janah River dan Janah Telon? Kemudian kita refleksi lagi. Nah, ini perlu kalian refleksi lagi. Inilah alasan mengapa aku perlu mengajak mereka ikut serta menggunakan produk Janah River dan Janah Telon. Ya, maksudnya adalah kenapa sih tadi kan kenapa mau jadi reseller? Sekarang alasannya adalah mengapa sih harus mengajak orang lain ikut beli produk Janah River? Ya, kenapa harus ikut mengajak orang lain ikut membeli produk Janah Telon? Ya, boleh banget nanti teman-teman bisa tuliskan dulu atau renungkan dulu ya. Misalnya untuk Janah River itu kan produknya sangat cantik-cantik gitu ya. Mungkin cocok banget sebagai sahabat hijrahnya teman-teman kalian gitu yang akan memulai hijrah. Atau misalnya di produk Jana Telon itu kan sangat bermanfaat. Kalau saya lihat di grup reseller Jana Telon itu kan banyak banget ya testimoni termasuk dari teman-teman reseller sendiri ya. Nah, ternyata sangat membantu dan sangat bermanfaat. Nah, ini bisa menjadi alasan juga kalian kenapa sih harus um, menyebarluaskan nih informasi tentang Jana Telon ke orang-orang. Barulah nanti kita akan masuk ke materi berikutnya. Nah, ini perlu dicatat nih gede-gede ya refleksi ini. Aku perlu tambahan penghasilan supaya aku bisa apa? Ya, tulis gitu ya. Aku perlu tambahan penghasilan supaya aku bisa apa? Kalau saya dulu cerita pribadi dulu itu saya pengen membebaskan diri dari riba, dari segala hutang riba gitu ya. Nanti mungkin teman-teman punya cerita lainnya. Biar apa sih tambahan penghasilan itu buat apa gitu ya. Kalau mungkin ada yang ingin menyekolahkan anaknya, biaya pendidikan anaknya, atau pengen haji ya, apalagi haji itu 50 tahun ke depan ya, mungkin kalau mau dipersingkat kan pakai haji plus atau haji furoda kan, berarti kan itu harus penghasilannya harus yang
lebih gitu. Nah, ini nanti teman-teman catat sebanyak mungkin boleh gitu ya. Impian kalian itu dicatat gitu ya. Nanti bisa ditulis juga, dipajang di kamar atau dimanapun lah yang terlihat oleh kalian nih. Jadi nanti masuk buat apa sih? Harapannya nanti ketika misalnya teman-teman sudah mulai lelah misalnya bulan depan atau 3 bulan lagi ya lelah melakukan Facebook marketing, ini bisa dibuka lagi ya catatan kalian ini untuk penyemangat ya, untuk menyemangati diri sendiri. Nah, ini juga perlu dicatat. Penghasilan tambahannya mau berapa per bulannya. Ini perlu banget dicatat supaya ya buat bahan evaluasi juga ke diri sendiri. Misalnya bulan ini baru 1 juta, padahal targetnya 5 juta ya. Apa yang harus dilakukan untuk mencapai target tersebut? Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Silahkan jika ada yang mau ingin ditanyakan. Karena untuk tahap materi pertama ini memang kita samakan dulu mindset-nya ya, karena kalau enggak apa ya, mungkin semangatnya akan berkurang gitu. Padahal mindset itu sangat penting gitu. Termasuk waktu ya di sini tadi setelah menulis ya, menyusun manajemen waktu, nanti kalian tuliskan di sini. Aku akan menginvestasikan waktu selama, ini contoh ya, selama 5 hari per minggu untuk melakukan strategi Facebook marketing. Nah, ini kalian sendiri yang tahu waktunya, yang atur waktunya. Mana yang perlu diefektifkan dalam manajemen waktu. Itu akan berasa ketika kalian sudah menulis tadi ya, menyusun manajemen waktu, rutinitas sehari-hari. Misalnya waktu itu ada yang bilang nggak sempat gitu ya, nggak sempat melakukan bisnis online ya. Ternyata setelah dilihat lagi pengaturan waktunya itu sebenarnya masih banyak yang bisa dilakukan, tapi karena kurang efektif ya. Contohnya begini, misalnya dia tuh belanja tuh setiap hari di tukang sayur itu sampai 1 jam. Kenapa? Ya karena sama ngobrol. Padahal kalau tiap hari itu kan dikali 7 hari kan 7 jam ya. Dan itu kan nggak efektif banget. Coba misalnya diganti waktunya. Belanjanya seminggu sekali aja di pasar. Waktunya sama kok, belanja keliling pasar kan paling sejam 2 jam kan. Jadi kalau yang tadi belanja tiap hari ternyata 7 jam dibandingkan belanja seminggu sekali jadinya 2 jam. Berarti kan masih ada sisa selisih waktu 5 jam. Itu kan sangat berguna banget ya. Waktunya nanti buat untuk diefektifkan lagi untuk menjalankan Facebook marketing ya. Buat apa ya? Tentunya untuk menambah penghasilan. Penghasilannya buat apa? Nah, teman-teman yang akan jawab. Buat apa sih perlu penghasilan tambahan yang besar? Karena teman-teman pasti tahu sendiri lah, maksudnya uangnya mau buat apa aja ya. Nanti kita tetap harus dicatat gitu ya. Oke, silahkan kalau misalnya mau ada pertanyaan, boleh langsung aja ya di kolom chat. Mau istirahat dulu boleh ya, karena kita akan masuk ke materi profiling spesifik target audience. Nah, istirahat dulu ya. Kita tarik nafas dulu supaya yang sebelum ini masuk ya materinya. Nah, kita akan membahas tentang profiling spesifik target audience. Nah, supaya nanti teman-teman bisa memetakan dengan jelas dan spesifik siapa target marketnya. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Wanti Solo. Tugasnya dalam bentuk tulisan terus difoto atau gimana? Bebas Mbak Wanti. Nanti boleh kalian tulis di buku tulis boleh, nanti di foto boleh, atau misalnya mau diketik boleh di chat WhatsApp, bebas gitu. Apapun sesuai kreasi masing-masing karena di sini ya dengan beragam orang nih kan, banyak orang ini tentu punya metode cara belajar masing-masing ya. Nah, itu silahkan bebas aja berkreasi gitu. Karena saya di sini penganut apa ya? Pendidikan yang nggak saklek gitu ya, karena kan semua punya
beragam lah metode belajar cara menyerap ilmunya kan beragam. Nanti bebas terserah teman-teman. Nah, ini dari pertanyaan bagus nih dari Mbak Bondan. Optimalnya waktu untuk Facebook marketing ini berapa lama Mbak Sela? Apakah makin besar target? Waktunya harus makin banyak. Nah, ini pertanyaan bagus banget. Yang pertama begini dulu. Kalau tadi saya pendekatannya itu menggunakan sumber daya waktu yang kalian miliki. Ya, karena biasanya kalau teman-teman reseller itu memang ada aktivitas lain seperti ibu rumah tangga atau ibu bekerja ya. Jadi nanti dibuat sumber daya waktunya berapa. Gitu nanti dalam waktu apakah dia 5 menit atau 1 jam gitu ya, 2 jam, nanti apa yang bisa dilakukan di situ dilakukan. Jadi diefektifkan. Nah, kalau misalnya untuk optimalnya berapa lama, sebenarnya dalam waktu kurang lebih 1 jam ya, itu sudah cukup. Sudah cukup, tapi ya ketika misalnya kan kita harapannya memang diserbu oleh pelanggan ya, diserbu oleh orang-orang. Nanti akan butuh waktu yang sangat banyak memang untuk membalas reply komen atau DM atau chat. Nah, itu nanti perlu ada waktu yang perlu dialokasikan lagi. Tapi untuk pemula 1 jam insya Allah cukup, dan itu per hari, tapi harus terus menerus gitu. Nah, ini dari Mbak Anis. Sosmed saya FB dan IG mati suri Mbak Sela, bingung mau mulai lagi. Oh, tenang aja Mbak, di kelas yang tepat nanti saya paksa memulai. Nanti kita mulai di sini. Jadi kita langsung, ini adalah momen yang tepat gitu buat memulai, buat menghidupkan lagi. Nah, ini adalah hal yang perlu kalian lakukan pertama kali ya. Walaupun misalnya sekarang udah punya Facebook, ini tetap perlu dilakukan lagi ya. Kalian harus membuat profiling spesifik target audience. Maksudnya apa sih itu gitu ya? Jadi gini, di sini kan teman-teman mungkin saya contohkan Jana deh, Jana Telon ya. Contohkan Jana Telon. Nanti teman-teman itu perlu menulis di sini profil target market ya. Ini nanti kalian riset dari pengguna Facebook ya, yang bisa kalian kenal atau nggak dikenal boleh. Nanti namanya ini boleh nama aslinya mereka atau pakai nama samaran boleh ya. Nanti biar nggak bingung kalian buat dulu aja. Nanti dikumpulkan ke saya supaya nanti bisa saya review. Contoh, tapi yang kalian cari yang sesuai dengan market ya. Misalnya Jana Telon ini ya. Ini kan telon itu identik untuk para bayi. Berarti kalian kan harus mencari para ibu yang punya bayi gitu. Jadi kita pendekatannya dari situ. Jadi namanya siapa, kalian bisa riset dulu di pengguna Facebook. Kalau kalian sudah punya Facebook, bisa contoh aja salah satu teman Facebook kalian, ya. Usianya berapa, kemudian tempat tinggal. Tempat tinggal ini di mana ini nggak cuma kota ya, tapi bisa seperti dia tempat tinggalnya di kompleks misalnya ya, atau di perkampungan, atau di pedesaan. Kalian tulis spesifiknya. Lalu dia aktivitasnya apa ditulis, apakah dia ibu rumah tangga, atau ibu pekerja, atau orang yang sangat aktif di yayasan misalnya seperti itu. Kemudian dia hobinya apa? Apakah hobinya dia belanja? Apakah dia hobinya ikut pengajian? Hobinya ikut arisan, posyandu? Itu kalian tulis ya. Supaya gampang, kalian buat satu nama dulu aja. Nanti dia yang akan mewakili target kalian yang lainnya. Kemudian dia gaya hidupnya gimana? Terus termasuk aktivitas digitalnya apa? Karena kita di sini membahas Facebook ya, aktivitas digital target kita tentulah harus Facebook kan dong. Dan dia aktif, pengguna Facebook aktif, misalnya baik aktif posting, atau aktif komen, atau aktif like juga boleh ya. Atau nanti diaktif di grup Facebook gitu ya. Jadi kalian memang benar-benar cari orang yang aktif. Cara nyarinya gimana nanti akan kita bahas di materi minggu kedua ya, tentang optimasi Facebook organik. Yang penting kalian tulis ini dulu. Gitu ya, tuliskan dulu gunanya apa supaya kita semakin kenal dengan mereka, dengan target market audience. Nanti karena gini, kalau di Facebook itu kan kita akan bakalan sering posting konten ya, bakalan sering update status.
Tapi bukan cuma status jualan loh, karena itu memang akan sangat membosankan ya. Jadi nanti yang akan kalian buat postingan itu adalah sesuatu yang memang disukai oleh target market kalian tadi. Gitu. Supaya mereka itu lebih suka sama kita karena cocok banget ya. Akan lebih serak gitu kan sama postingan kalian gitu ya. Jadi memang harus kenal banget sama mereka ya. Kemudian misalnya target kalian tadi seorang ibu-ibu yang hobinya pengajian ya. Tentunya lah postingan kalian akan lebih cocok ketika membahas eh, tentang hal yang sama, misalnya tentang Islami gitu ya. Jadi kita memang benar-benar cari orang yang serupa dengan target kalian dan apa yang mereka sukai. Tujuannya ya, mereka itu akan merasakan positif feeling pada kita. Mereka akan senang melihat postingan kita di Facebook. Jadi nanti mereka akan memberikan respon ya, dan juga selalu ingat sama teman-teman semua nih, ingat terus. Jadi dan mereka akan merasa konten lu tuh gue banget gitu ya, atau bahasanya pakai bahasanya mereka lah. Kontennya tuh ya Allah ini kan yang aku rasakan banget gitu kan, atau wah kontennya tuh emang masa depan yang sangat diinginkan gitu. Jadi nanti memang akan masuk struk ke hati para teman-teman Facebook kalian gitu. Jadi memang uh, harus membawa manfaat dan yang memang mereka sukai ya. Jangan kebalikannya ya, nanti malah malah kalian di unfriend atau di unfollow gitu yang akan mereka sukai. Apa yang mereka sukai? Di riset lagi ya, di riset tadi ya, apa sih hobinya mereka, dia tinggalnya di mana, kesukaannya apa ya, karena kalau kita ngobrol atau posting sesuatu yang mereka sukai ya, tentunya akan lebih masuk ke mereka. Sampai di sini boleh silahkan jika ada pertanyaan, boleh banget ya, karena biasanya peserta ini biasanya masih bingung nih, apa sih yang harus ditulis ya, apa yang perlu ditulis gitu. Caranya gampang, kalian buka aja di Facebook ya, di Facebook masing-masing, pilih orang yang paling mewakili target profiling target kalian, apakah di Janah River atau di Janah Telon, nanti kalian yang memilih dan tentunya ya pilih orang yang memang dia mau dan mampu juga untuk membeli produk kalian gitu. Nah, boleh banget ditulis dulu karena dari dasar penulisan ini akan kita pakai besok Jumat ya di materi minggu kedua. Silakan boleh kalau ada yang ingin ditanyakan, saya sambil cek dulu partisipannya apakah sudah hadir semua. Nanti boleh banget teman-teman kalau ada pertanyaan bisa langsung di kolom chat. Oke. Nantinya ya, biasanya nih pertanyaannya itu akan datang pada saat sudah praktek. Jadi nanti boleh banget kalian japri aja ya. Japri apa yang perlu ditanyakan pada saat praktek, kesulitan apa yang yang dialami, nanti boleh banget. Nah, ini dari Mbak Bondan. Ini pertanyaan bagus nih Mbak Bondan. Target market harus spesifik atau umum? Harus spesifik, Mbak. Contohnya umum adalah begini, wanita ya. Wanita itu umum banget ya. Siapa target market Jana River? Wanita gitu. Itu sangat umum banget kan. Padahal kan wanita tuh ada wanita muslimah, ada wanita non muslimah. Misalnya kalau baju muslim kan tentunya wanita muslimah gitu. Tapi itu juga masih terlalu umum. Nah, wanita ini wanita yang kayak gimana gitu kan. Umurnya berapa? Gitu. Misalnya Jana Telon deh. Umurnya kalian mau memasarkan ke siapa? Wanita. Apakah ke anak remaja ya atau ke nenek-nenek gitu kan? Tahun nenek-nenek aja deh mungkin ya. Nenek-nenek kan biasanya kan suka nyuruh-nyuruh anaknya sama menantunya kan pada nurut gitu ya sama nenek-nenek nyuruh pakai minyak telon gitu ya. Tapi apakah nenek-nenek pada Facebookan gitu? Ya mungkin ada. Tapi ya targetnya
yang lain. Jadi ini targetnya ini untuk Facebook marketing ya. Nanti kalau kalian jualannya offline atau jualan langsung itu tentu akan beda lagi gitu. Jadi nanti kita akan fokuskan ke target Facebook marketing. Jadi targetnya bebas. Kalian mau pilih apa? Kalau Jana Telon mungkin kalian bisa pilih yang ibu-ibu muda ya, ibu-ibu muda yang punya bayi ya, yang punya bayi. Nanti dituliskan. Kalau Janah River malah mungkin bisa lebih luas lagi kan targetnya. Tapi kalian pilih yang mengkerucut. Mau menawarkan Janah River ke siapa? Ke remaja, anak kuliah, boleh banget gitu. Nanti kita cari mereka biasa berkumpulnya di mana. Itu nanti akan kita cari di materi minggu kedua. Nah, ini dari Mbak Bondan kita punya lebih dari satu target profil, boleh? Boleh banget ya, boleh banget. Walaupun kalau targetnya sangat berbeda jauh ya, mungkin nanti kontennya jadi kurang nyambung. Misalnya di Janah River ya, Mbak mentargetkan anak remaja, anak kuliah, yang satu emak-emak. Itu akan nggak nyambung. Karena kan kita akan sering posting di Facebook, misalnya posting tentang tips-tips beasiswa ya. Tentunya anak-anak kuliah bakalan senang banget kan, atau tips peluang usaha, peluang kerja, atau misalnya cara biar skripsinya cepat selesai, itu kan anak kuliah senang banget gitu. Tapi bayangin aja deh, Mbak Bondan udah nikah belum ya, udah punya anak belum? Nah, coba bayangin dulu Mbak Bondan mungkin sebagai anak kuliah, tiba-tiba sering melihat postingan tentang cara memandikan bayi atau cara supaya disayang suami atau cara apalah yang buat mak-mak banget kontennya, malah mungkin yang anak kuliah nggak mau gitu kan. Jadi kalau bisa yang serupa aja, targetnya serupa gitu, supaya lebih fokus dan lebih spesifik gitu. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nanti kalau ada pertanyaan boleh banget nanti langsung di chat ya. Ini di sini kita masuk ke persiapan Facebook marketing. Nah, kita baru masuk nih ke hal yang teknis karena tadi kan belum teknis. Nah, ini dia. Nanti tenang aja, nanti saya kirimkan materi ini ya, slide-nya. Ini adalah fitur-fitur Facebook yang perlu teman-teman optimalkan, yang perlu teman-teman kuasai ya. Kita pelan-pelan dulu ya dari sini nih. Dari yang biru ini dari Facebook personal ya. Dari Facebook personal ini adalah kalian pakai nama pribadi, tapi nama pribadinya jangan yang alay gitu ya, yang memang nama asli. Karena di Facebook ini kan kita akan menjaring kepercayaan orang-orang supaya makin percaya sama kalian gitu, sama kita gitu. Misalnya saya menuliskan nama saya Sheila Ulfia Putri. Nah, itu di Facebook personal ditulis. Bukan misalnya Sheila imut banget gitu. Enggak ya, udah enggak. Jadi memang benar-benar pakai nama pribadi, nama asli gitu supaya orang-orang percaya. Jadi ini tahap pertamanya ini dari Facebook personal ya. Nanti dari Facebook personal ini nih ada fitur baru nih, saya ke bawah dulu. Ada namanya Facebook Reels ya. Facebook Reels itu apa? Ini hitungannya baru ya, baru tahun ini. Ini kayak ala-ala TikTok gitulah. Ala-ala TikTok atau ala-ala Instagram Reels gitu. Jadi video pendek gitu karena ya aplikasi yang lagi booming banget sekarang itu kan TikTok. Nah, Facebook juga nggak mau ketinggalan. Dia juga punya dong Facebook Reels. Dan ini bisa kalian manfaatkan dengan baik gitu. Karena ya memang pengguna TikTok banyak. Tapi pengguna Facebook pun juga banyak dan mereka juga setia dengan Facebook gitu. Jadi manfaatin juga untuk Facebook ini. Nah, nanti dari Facebook personal ini kalian bisa gunakan untuk membuat Facebook fanpage ya. Barulah di Facebook fanpage ini tidak pakai nama pribadi bukan ya, tapi pakai nama all shop kamu. Apa namanya? Misalnya Toko Jana Surabaya, misalnya ya. Nanti terserah kalian sudah punya nama all shop apa, ya dipakai aja untuk Facebook fanpage. Nantinya Facebook fanpage ini akan kita gunakan untuk membuat toko Facebook ya, Facebook Shops ya, atau Facebook e-commerce ya. Di situ ada toko Facebook. Dan ini berbeda ya sama Facebook Marketplace. Jangan terbalik atau jangan tercampur. Lihat di sini kolomnya berbeda. Nah, ini ada toko Facebook. Nah, nanti dari Facebook fanpage ini untuk disambungkan ke Instagram bisnis.
Jadi Instagram bisnis ini menggunakan nama all shop kalian juga ya. Jadi namanya sama semua. Sebisa mungkin sama semua. Termasuk kalau punya Shopee juga namanya samakan semua dengan toko Facebook, Instagramnya, Shopee-nya sama. Nah, nanti dari nama toko kalian inilah yang akan kita pakai untuk melakukan iklan di Facebook. Iklan di sini iklan yang berbayar ya. Iklan yang berbayar. Itu tentang yang Facebook fanpage ini dan toko Facebook. Nah, kemudian dengan menggunakan Facebook personal ya, kita akan buka yang namanya Facebook Marketplace. Dan ini sebaiknya pakai nama pribadi, bukan pakai nama all shop. Kenapa? Karena di Facebook Marketplace itu sangat butuh kepercayaan antara penjual dan pembeli. Di mana uang transferan ini langsung ditransfer ke rekening kalian. Beda kalau kalian pakai Shopee atau Tokped ya. Kalau pakai Tokped atau Shopee, orang transfer kan tenang ya, karena kalau barang nggak nyampe, tinggal mereka minta balikin aja dari Shopee-nya ya atau Tokped-nya gitu. Nah, kalau di Facebook Marketplace itu berbeda gitu. Ini ibaratnya kalau di Marketplace ini kayak kita di pasar ya, di pasar kan harus saling mengenal orangnya, uangnya langsung ditransfer langsung. Makanya biasanya di Facebook Marketplace ini banyak sekali yang minta COD. Karena mereka juga kurang percaya kalau belanja di Facebook Marketplace. Kurang percayanya kenapa? Karena ini ulah oknum-oknum yang suka menipu ya, padahal kan kita nggak menipu gitu. Cuman jadi kena getahnya. Mereka nggak percaya gitu. Nah, makanya penting banget kita membangun nih Facebook personal pakai nama kita sendiri dan menunjukkan bahwa kita memang bisa dipercaya dan membuktikan bahwa kita bisa dipercaya. Jadinya ketika masuk ke Facebook Marketplace ya, mereka akan sangat mengenal kalian gitu ya. Nah, nanti dari Facebook personal ini kalian juga akan diarahkan untuk masuk ke Facebook group. Nah, detailnya akan kita bahas besok Jumat. Jadi tenang aja. Ini buat pembukanya dulu ya. Nanti di Facebook group teman-teman bisa sebagai member dari Facebook group lain atau kalian bikin sendiri Facebook group sendiri untuk membentuk komunitas. Nantinya kalian akan mengumpulkan target market. Nah, sama melihat ini nih gambar-gambar ini, boleh banget kalau ada di sini ada yang mau berkomentar di kolom chat ya. Sudah pakai Facebook Marketplace, apa yang sudah dilakukan di Facebook Marketplace? Boleh banget ya, supaya Sela juga tahu kalian sudah praktek apa aja. Kemudian tentang Facebook Group juga boleh chat ya, komentar di sini ya. Sudahkah pernah bergabung di Facebook Group ya? Kalau sudah, di grup apa saja? Gitu. Atau jangan-jangan kalian punya Facebook Group sendiri, boleh banget cerita ya. Atau Facebook fanpage, sudah pakai Facebook fanpage apa aja? Atau sudah pernah buka toko belum di Facebook ya? Boleh banget cerita gitu. Atau sudah upload di Facebook Reels ya, boleh banget. Kalau ada yang belum upload, gampang ya, bisa langsung kan dari Janah Pusat ya, juga udah ada banyak video-video pendek, juga bisa teman-teman pakai untuk upload Facebook Reels. So, silahkan, boleh banget. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Nah, kalau belum ada pertanyaan, kita akan melakukan persiapan Facebook personal dan juga Facebook fanpage. Ya, bentar, saya nutup pintu dulu sebentar ya. Oke, gimana? Boleh banget kalau ada yang mau bertanya atau menceritakan pengalamannya, boleh banget ya. Dan bagi teman-teman yang mungkin lihat rekamannya juga boleh nanti langsung WhatsApp saja ya. Oke, kita masuk ke persiapan di sini.
Nah, ini yang perlu dilakukan ya. Nanti dicek dulu kalau ada yang sudah punya Facebook, apakah sudah sesuai atau belum ya. Nanti kalian bisa kirimkan ya. Setelah praktek ini dikirimkan screenshot dan link Facebooknya ke WhatsApp saya. Jadi supaya bisa saya cek juga. Nih, dari foto profil Anda itu maksudnya fotonya kalau bisa sih foto kalian gitu ya, memang foto kalian atau sama keluarga boleh banget, tapi dengan hasil yang bagus gitu ya, jernih. Kalau zaman sekarang HP mah udah bagus-bagus semua ya, jadi pakai handphone aja nggak apa-apa, tapi cerah gitu, bagus. Kalau misalnya nggak mau pakai foto wajah sendiri, nggak masalah gitu, mungkin bisa diganti foto logo ya, atau misalnya dari em, foto lain lah yang mungkin mewakili teman-teman ya. Kemudian nama asli dan juga deskripsinya jelas ya. Teman-teman bisa sama buka Facebooknya juga ya. Sekarang kalau deskripsi itu kan di bagian bawah foto dan nama ya, itu ada deskripsi. Mendeskripsikan diri kalian. Itu siapa ya. Itu. Siapa Anda, apa yang Anda tawarkan. Boleh misalnya deskripsinya seperti ini. Muslimah trainer misalnya, tapi kasih panjang atau Jana Squad atau part of Jana Squad atau supplier hijab syar'i untuk teman hijrah kamu misalnya boleh banget gitu ya. Nanti boleh teman-teman tulis atau agen Jana Telon boleh banget tulis seperti itu. Sorry, reseller Jana Telon gitu ya. Boleh banget nanti dituliskan deskripsinya kalian itu siapa ya, nanti yang ditawarkan apa. Mau ditulis quote yang positif juga boleh banget gitu. Nah, kemudian nih banner untuk cover. Jadi nanti ini teman-teman sama buka Facebook juga boleh ya. Di bagian belakang foto kita itu kan ada kolom ya, kolom banner. Itu buat cover ya. Nanti kalian pasang bannernya dengan tampilan yang bagus ya. Nanti bisa menampilkan diri Anda. Boleh juga banner toko ya, banner toko atau banner all shop atau banner manfaat produk ya. Itu boleh banget. Ya, jadi nanti ketika orang main nih ke halaman Facebook kalian bisa tahu oh ternyata eh, Mbak di sini ada Mbak siapa ya? Misalnya Mbak Bondan ini ternyata dia adalah supplier Jana Telon loh. Wah, pas banget nih aku lagi butuh gitu ya. Kemudian di sini ada bio. Bio itu yang di bawah deskripsi ya. Jadi tersambung ke fanpage ya. Jadi pertama kalian buat fanpage-nya dulu nih. Nah, nanti disambungkan. Disambungkan ini nanti ditulis misalnya business owner di Jana Telon Semarang. Misalnya seperti itu. Nah, nanti Jana Telon Semarangnya itu ketika diklik, ternyata nyambung ke toko Facebook. Jadi kan orang makin tertarik explore ke toko Facebook atau fanpage kalian. Gitu. Nah, jangan lupa ditambahkan foto unggulan. Foto unggulan di sini bisa berupa aktivitas bisnis teman-teman ya, misalnya foto paket, foto packingan, atau foto manfaat produk ya, atau social proof di sini tuh misalnya testimoni gitu ya, atau misalnya aktivitas kalian yang positif boleh banget ya. Nanti itu pertama buat persiapan. Kenapa penting banget ya? Karena ya nantinya kita akan belajar tentang membuat konten juga, dimana ketika konten kalian bagus, bermanfaat, bahkan sampai viral ya, orang-orang itu akan masuk semuanya nanti ke profil kalian nih. Ini contoh profil, tampilan profil di handphone. Nah, kalau masuk ke profil kalian di Facebook ya, nanti kan akan menjelaskan tentang siapa diri kalian. Harapannya mereka akan makin kenal kalian dan tahu, oh ternyata dia itu memasarkan produk ini toh. Pas banget nih saya lagi butuh. Tuh, misalnya. Nah, ini untuk contoh tampilan dari Facebook fanpage. Nanti gimana caranya ya? Cara teknisnya akan kita bahas besok Jumat. Nah, saran saya nih kalau kalian belum punya, belum buat ya fanpage gitu ya, mungkin malah jangan dibuat dulu gitu ya. Jangan dibuat dulu ya, karena supaya kalau memang belum buat jangan dibuat dulu. Kenapa? Supaya nanti dibuatnya bisa lebih benar lagi dari nol gitu. Nah, ini baru tahap persiapan ini kalian bisa siapkan dulu eh,
fanpage-nya, apa bannernya ya, foto, terus mau deskripsinya apa, bannernya apa, banner untuk cover, ini kalian bisa buat sendiri di Canva, ya, di aplikasi Canva, di handphone, ya. Atau misalnya mau minta boleh ke Jana River, kan banyak banget ya. Atau dari Jana Telon, nah itu boleh banget, nanti coba diminta banner yang bisa kalian pakai sebagai latar belakang di Facebook gitu. Nah, kenapa kita baru mulai minggu kedua? Karena tahap yang paling penting di sini adalah kalian akan riset juga nih profil target market, ini perlu kalian riset juga ya. Kemudian nanti menuliskan refleksi yang Big Why tadi gitu ya. Sekarang kan hari Rabu ya. Masih ada waktu hari Kamis dan Jumat pagi sampai siang untuk melakukan gitu. Nah, nanti barulah di Jumat malam kita akan membahas tentang pembuatan toko Facebook, Facebook Marketplace ya di sini ya. Nih, pembuatan toko Facebook, Facebook Marketplace, lalu gimana sih cara memperoleh target market, cara optimasi organiknya itu gimana gitu. Jadi akan kita bahas berikutnya di materi hari Jumat. Nah, oke, sampai di sini silakan, boleh banget jika ada pertanyaan ya. Nanti yang perlu dikumpulkan untuk malam ini adalah refleksi ya. Kita refleksi tentang Big Why, manajemen waktu, dan juga targetnya kalian berapa, lalu pembuatan profiling spesifik target market ya, dan juga tentang persiapan untuk pembuatan Facebook pribadinya. Nah, sama disambungkan ke fanpage-nya ya. Kalau mau membuat fanpage-nya, mungkin dibuat dulu aja, tapi kalau misalnya belum diisi, nanti kita isinya dari mulai besok Jumat. Jadi, supaya kalian tahu dulu cara untuk menyambungkannya. Nah, cara untuk menyambungkannya nanti saya akan kirimkan melalui grup WhatsApp ya. Setelah ini nanti saya akan lanjutkan melalui grup WhatsApp supaya nanti teman-teman bisa lihat dan bisa ikuti. Atau coba saya, ini sama adakah pertanyaan? Saya langsung praktek sekarang ya. Saya screenshot dari handphone ya. Oke. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, ini saya tampilkan untuk profil Facebook ya, sudah terlihat ya. Nah, ini adalah profil Facebook, nanti teman-teman buat, siapkan ya. Ini adalah banner ya, atau sampul profil di sini. Nanti teman-teman bisa buat melalui aplikasi Canva ya, atau di Canva itu kan ada banner Facebook ya, atau nanti boleh minta ke Jana Pusat, kemudian diisi foto kalian ya, mau diisi fotonya, kemudian nama, di sini ada nama, dan di bawahnya nama di sini ada deskripsi ya, kalian itu siapa, kemudian apa sih yang bisa kalian tawarkan kepada teman-teman kalian di Facebook. Nah, ini barulah di sini ada yang namanya ini bio ya. Nih di sini nanti misalnya saya tulis ini ada founder di salah sosial media, ini diklik aja. Nah, di sini kalau misalnya dari orang yang melihat itu nanti dia akan masuk ke halaman Facebook kita ya. Nah, nanti dari sini orang-orang bisa melihat nih apa sih yang kita posting gitu ya. Kemudian reelsnya
fotonya gimana, nanti masuk ke Reels ya. Ini contoh untuk tampilan Facebook Reels gitu. Jadi nanti biasanya orang-orang itu ketika konten kita udah viral, dia akan banyak membuka Facebook kita. Nah, ini misalnya tampilan halaman Facebook. Nanti kalian buat juga halaman, dan satu akun ini bisa banyak sekali ya halaman Facebook. Bentar ya. Ini ada pertanyaan juga dari Mbak Nur ya. Kemarin upload video pastan boba, lalu muncul pilihan untuk upload di Reels. Nah, saya belum mahir merangkai kata untuk mengantarnya. Oh, kalau untuk merangkai kata, kita bahasnya nanti di materi ketiga, ya, itu ada tentang copywriting. Sementara bisa pakai kata dari pusat dulu aja ya, itu kan ada. Tapi kalau Reels itu orang yang akan fokusnya itu lebih ke video sebenarnya kalau Reels. Nah, ini adalah halaman Facebook-nya. Nanti teman-teman bisa buat juga halaman Facebook-nya. Nah, nanti teman-teman atur aja, tapi nanti teknisnya akan kita bahas saat besok Jumat ya. Ini buat tampilan dulu aja, supaya nanti kalian bisa gabungkan juga ke ke halamannya tadi ya, ke Facebook pribadinya ini. Di sini. Nah, ini disambungkan juga ya di sini di bio-nya. Nah, kemudian untuk Canva ya, kalau mau membuat cover sendiri ya, mungkin teman-teman malah udah banyak yang jago Canva nih, ada yang udah sering belum? Biasanya sih udah pada jago-jago lah Canva, tapi nggak apa-apa, kita tampilkan aja ya. Kalau misalnya ingin membuat cover atau banner Facebook sendiri, itu bisa ada di Canva. Nanti pilih aja, di situ kan ada template banner Facebook. Nah, dicari aja ya. Ini ada banner. Tadi kan ada banner ya, coba kita ini aja, kita search supaya lebih cepat. Ukuran itu biasanya yang ini ya, dia yang panjang. Sekitar 2x1 lah, kurang lebih segini untuk ukurannya, untuk banner Facebook-nya. Wah, Mbak Nila langsung advance. Nanti saya approve, Mbak. Nah, kurang lebih segini untuk banner Facebook ya. Di Canva juga ada kok template khusus banner Facebook. Nanti dicari-cari aja, explore sendiri ya. Karena kan sebenarnya malam ini bukan kelas desain ya, tapi nggak apa-apa. Di Canva itu kan udah ada banyak sekali template, bisa teman-teman buat aja. Nanti tinggal teman-teman cari aja. Ya, nanti pilih aja template-nya, mau yang seperti apa. Misalnya kita pakai template yang ini, tapi jangan lupa tengahnya di sini, ya, tengahnya ini jangan lupa dikosongkan ya, karena ini nanti isinya adalah foto kalian kan, bulat gitu ya, foto kalian. Nanti di situ juga bisa ditulis nomor WhatsApp kalian, diganti-ganti aja. Termasuk nanti mau warna apa juga diganti aja, bebas ya, sesuai kreasi masing-masing. Gitu. Nah, nanti kalau ada pertanyaan boleh banget nanti pada saat kesulitan bisa langsung ini ya, bisa langsung tanya. Sebentar. Nah, ini tadi ada pertanyaan dari Mbak Erlina ya. Mbak, untuk tugasnya dikirim kemana? Nah, tugasnya langsung nanti japri ke nomor saya di WhatsApp. Nah, nanti bisa saya review juga di situ kalau misalnya ada pertanyaan atau apa.
Oke, kalau belum ada pertanyaan lagi, ini saya akan akhiri materi malam ini dan nanti saya akan tuliskan juga ya di WhatsApp. Oke. Oke, nanti langsung kita praktekkan ya. Jadi di sini kalau bisa sih nanti teman-teman ya, walaupun ini kita sudah selesai, teman-teman ada waktu nih sampai jam 9 misalnya bisa untuk mereview lagi materi. Jadi semakin cepat dipraktekkan semakin baik. Oke, saya akhiri saja materi Zoom malam ini. Sampai jumpa lagi di besok Jumat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.